Kanjeng Gusti Allah niku ning Quran dawuh pripun? La in syakartum la azidana. Kamu kalau syukur akan aku tambah. Kowe nek gelem matur nuwun karo aku, tak tambahi kowe. Sehingga kita itu ora usah perlu terlalu mikir daki-daki. Cukup kita itu bersyukur kepada Allah, pasti tambah diri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pagi hari ini kita akan mengaji dengan tema, kata Pak Ketua, dimohon untuk ada temanya. Sekarang itu trennya tidak pakai tema pagi, tapi ngaji kitab. Ya, kalau subuh itu ada beberapa tempat itu ngajinya itu kitab, ada ngaji kitab hadis Bulughul Maram, ada yang ngaji hadis Tanqihul Qaul, ada yang ngaji kitab fikih Fathul Qorib, sehingga berjenjang ngajinya, tidak hanya sebatas ceramah biasa, tapi memang ngaji untuk mendalami materi keislaman kita. Pagi hari ini kita akan belajar, akan ngaji dengan tema mudah hadapi masalah. Kenapa saya pilih tema ini? Karena memang pemulihan COVID ini belum selesai. Banyak orang ke Rasulullah, masih banyak orang menghadapi hidup itu belum tegar karena merasa masih banyak kesulitan. Mari kita lihat dalam Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngenas, apa istilahnya, sudah menentukan bahwa setiap kita itu punya masalah. Surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami Allah akan menguji kalian, pertama minal khauf, takut. Takut itu macam-macam. Ada takut masa depan. Ini sering terjadi. Seminggu, 2 minggu yang lalu ada orang curhat ke saya terkait dengan takut nanti apakah saya masih bisa ngopeni anak saya atau tidak. Saya takut apakah saya masih bisa membiayai anak saya atau tidak seiring berjalannya waktu. Macam-macam ketakutan demi ketakutan. Kalau anak mahasiswa ketakutan nanti lulus atau tidak. Baru lulus wisuda takut untuk kerjaan orang. Baru untuk kerjaan takut kok untuk bojo endi anake sapa. Kira-kira nak nglamar ditampa apa ora. Wis bar iso untuk bojo iki engko iso makani apa ora. Terus pertanyaan itu akan terus menggelayut. Wal ju', Allah menguji manusia dengan lapar. Jadi selama kita masih punya perut, itu sebetulnya ujian dalam hidup kita. Kita akan lapar, kita akan haus. Pertanyaannya, apakah kita mampu memberi makanan terhadap perut kita dengan makanan yang halal dan thayyiban. Karena sekarang ini wong itu kadang prinsipnya ora kaya wong biyen. Wong biyen itu boleh rezeki iki sing penting halal. Nah wong saiki mboten prinsipnya. Boleh rezeki sing penting sugih. Jadi ora kudu halal, ora kudu halal, sing penting sugih. Tapi ternyata hidup itu kan tidak seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita rencanakan. Ono wong sugih dadi wong kere, ono wong kere dadi mulia, dadi sugih. Ini kan zamannya kan wala-wale. Sambu duitnya berang atus miliar juta. Farel ya anake wong ngemis iso dadi wong mulya tekan istana. Hidup itu kan ternyata tidak seperti yang matematis yang kita bayangkan, yang kita udah-adik. Memang Allah, ada peran Allah di sana. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, ya, kekurangan harta benda. Ini macam-macam ini. Ono wong ditipu, ada enggak? Ya, ditipu investasi, tuku kaplingan murah jebul bodong. Ono
meneh ana wong utange malah ditagih nesu. Wah, pas utange mesake tapi nek ditagih malah nesu. Dadi galake ngluwi preman ora. Yen diusum akhir zaman. Iya kan akhirnya duitnya hilang. Naqsim min amwal. Wal anfus, nah, kekurangan harta benda, mati gitu ya. Loro niku umumnya ning rumah sakit, pingine waras apa mati. Orang ke rumah sakit itu umumnya pinginnya waras apa mati? Waras ya? Tapi alumni ICU rata-rata tengok ya pulangnya ke Balikpapan atau Sukabumi ya. Alumni ICU rata-rata pulangnya ke mana? Balikpapan atau Sukabumi. Kemana itu? Paham tuh? Nah, nama lainnya kubur apa? Balikpapan dan Sukabumi. Padahal suntok itu ditakeh. Dulu Pak Desa saya itu 2 minggu 250 juta inovasi hilang. Padahal baru mati. Wathamarat, Allah menguji kita dengan kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan ini berarti gagal panen. Panen ini dipangani tikus, macam-macam. Tapi endingnya ayat ini apa? Basyiris sabirin. Bahagiakanlah orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika dapat musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Sabar pertama Pak. Menghadapi masalah itu pertama sabar. Jadi masalah itu akan datang kepada kita sesuai dengan level kita. Ya, wong cilik itu yang dibahas sesuk mangan apa ya. Tapi nak wong gede itu yang dibahas piye carane selamat saka masalah iki ben jabatane ora ilang. Masalah wong gede meneh iku piye carane supaya bisnis ini tetap aman. Nah, masalah wong sedengan ku yo besok bayar kuliah. Bayar apa? Jadi jutaan berdua. Ini pertama yang harus kita pahami, sabar. Sabar itu apa? Selama ini kita memahami sabar itu hanya ihtimalul ada, betah-betahke perkara sing ora enak. Padahal ada definisi sabar yang jauh lebih progresif, yang lebih membuat kita itu lebih optimis. Apa itu? Haqiqatus sabri al-khuruj minal bala. Hakikat sabar adalah keluar dari musibah, dari ujian. Loro keluari loro piye? Sabari berobat. Wonge punya masalah utang ya, sabari ganti kerja bayar utang. Di utang itu jangan dibahas, tapi dibayar. Orang modern itu salah satu kelemahan orang modern itu seneng utang, tapi dia kalau ada bayaran, kalau ada harus bayar itu eman-eman karena dia punya keinginan yang lain. Kemudian sing lucu meneh, ini penyakit orang modern itu sudah tahu bahwa hutang itu harus dibayar, ketika dia tidak mampu membayar itu larinya bukan ke apa lembaga keuangan, malah melorone nih kiai. Saya itu ada tamu model ngono iki bolak-balik. Ngapunten Pak Yai, utange kula kathah. Lah sing utang sinten? Nggih kula. Lah sing entekke sinten? Lah kula. Lah ya kok mangkondone karo kula wonten apa? Kaitane napa kula kalih utange jenengan? Sing utang awakmu, sing entekke kowe malah ora iso bayar dak mrene iki njur. Korelasinya di mana? Pengene ditungakno kiai, dikai donga kaya amalan ben langsung iso lunas. Ini kan orang-orang yang lucu. Wong wis ngerti jenenge utang itu ya memang harus bayar. Kalau Anda tidak ingin terbebani utang ya tidak usah utang. Nah, ingin terbebani utang sedikit ya utanglah sedikit. Tapi kalau Anda utang banyak ya konsekuensi itu harus diterima. Jadi kadang orang modern itu lucu saya pikir. Ini kan zaman wis modern, semua harus ada apa sebab dan akibat. Itu kan dipikir. Ono promosi ya. Nikmati motor baru Idul Fitri, pergi ke dealer kami, DP 0 rupiah. Ada tanya nanti mirsani iklan teng pinggir dalan ngoten mboten, DP 0 rupiah. Kuwi jenengan bayang kisah
jiwok motor mung KTP fotokopi apa KTP karo kakak gitu motor go 15 juta kira-kira malah dadi piro nah DP 0 rupiah iso-iso kan iso 2 kali lipat atau 3 kali lipat iso wae 15 juta iso dadi 40 juta ya karena DP 0 rupiah itu mesti angsurannya kan ya tambah minimalis. Nah hal semacam ini kadang orang tidak dipikir ya. Maka salah satu ciri orang modern itu hedonis. Nah, hedonis itu yang penting senang, yang penting gitu wah gitu. Padahal hidup itu kan tidak itu. Nah urip itu mesti murah kalau kita berbicara apa adanya bukan ada apanya. Awake dhewe iki mangan sego wis penting wis ana lawoe wis pokoke saonone ya. Tapi kenapa menjadi mahal? Ya karena harus ada apanya. Sekali lagi pertama apa? Sabar adalah keluar dari ujian. Yang kedua, keimanan kita itu terbelah menjadi dua kata Rasulullah. Al-imanu nisfani. Iman itu ada dua bagian. Nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Jadi kalau kita merasa sudah iman kepada Allah, maka ada dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Pertama sabar, yang kedua syukur. Kata Rasulullah. Efek dari iman itu harus mengeluarkan dua ini. Nah, ono masalah sabar. Nah, ono nikmat syukur. Niku dua hal ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, wis urip niku penak, Pak. Dompete akeh isine tanggal 6 nganti ora iso ditutup. Gitu. Duitnya kebak kan ditutup ora iso. Alhamdulillah. Tanggal tuwa ora ono isine. Wah, dompete khusuk ngilempit kan. Sabar. Duitnya kok isine kandel meneh. 10.000 ping 20. 200.000. Di 200.000 atau di 1 juta kok 1.000-1.000-an kabeh. Dompetmu nganti ora kamot. Mondol. Alhamdulillah. Untuk berkat tahlilan alhamdulillah. Tekan ngomah iwake pangan kucing. Innalillah. Bandang kucinge ora tedas. Alhamdulillah. Wis pokoke isine syukur sabar. Bapak-bapak duwe bojo alhamdulillah. Bojone galak. Innalillah. Bojomu mati alhamdulillah. Iso ganti meneh. Wis pokoke isine iki uripe apa? Syukur sabar. Wis ngono penak wae. Ora duwe mobil ya. Syukur napa sabar? Ya, ngeten. Awake dhewe kadang sering memahami kenikmatan itu harus ada. Jenengan pirsani hadis Kanjeng Nabi tentang tungo niku jenengan sing kula atine iku enteng. Rasulullah itu pernah mengatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Apa itu? Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kenapa zikir yang paling utama la ilaha illallah? Jangan sih nak ora dipraktekke ora bakal mudeng. Wong nek mati itu suruh ditalkin itu. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah, ulang wong matimu dengan la ilaha illallah. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi kok tidak merekomendasikan zikir yang lain, tapi kok la ilaha illallah? Coba jenengan praktekno. Wong iku nek mati, rata-rata cangkeme mingkem apa mangap? Wis tau ngadepi wong mati, Bro. Rata-rata wong mati niku mingkem napa mangap? Mangap to? Rata-rata mangap. Mosok mripate melulu karena cara ning kitab-kitab niku malaikat itu njabut nyawa mulai jempol, Pak, dari bawah. Jangan mirsani riwayat proses wafatnya Rasulullah, itu jelas itu dari bawah. Lane wong nek mati wis sikile atis. Soalnya nyawane dijebuk saka ngisor. Ajal sikilmu ditemek atis ora. Kuwi
binaate si seminggu ngas. Iki unggah no, Kanjeng Nabi pas tekan weteng kan, ya Jibril, ma alamal maut Jibril, aduh loro banget Jibril kan. Terus dijabut meneh, tekan dodo, nyawane tekan dodo. Niku Kanjeng Nabi ngendikan apa? As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum, jaga salatmu, jaga salatmu. Ini posisi Kanjeng Nabi di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Terus dijabut lagi ke atas. Atas kemana? Lewat ubun. Maka nanti mata itu tertarik ke atas. Mripat asale putih karo ireng garek putih. Munggah, tertarik. Mulane ana kancamu kok mripate putih tok ning masjid niku delok ijo ana nyawane pur. Jok-jok wis dijabut nyawane. Masyaallah, husnul khotimah ini. Ini sedang dikir mripate meluluh tok putih, jebule wonge ngantuk ora. Nah, ini gitu. Iku terus Kanjeng Nabi pas Umi itu ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, telinganya ditempelkan di mulutnya Kanjeng Nabi, didengar apa? Ummati, 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 ya Allah jaga umatku, ya Allah jaga umatku, ya Allah jaga umatku. Di akhir wafatnya Rasulullah yang disebut adalah umatnya. Nah, yang ingin saya sampaikan, orang kalau pas model seperti itu, kita itu disuruh mentalkin. Talkinnya dengan membaca apa? La ilaha illallah, kata Rasulullah, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya, di akhir kalamnya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Mulane jenengan nak nalkin nggih, bojone utawa anake utawa mbahne, makne, pakne, keluarga kita. Iku nak wis iso ngucap la ilaha, aja mbok jak ngomong. Ayo Mbah, talkin Mbah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngono Mbah, iso to? Iso. Terus mati. Berarti terakhir ngomongnya apa? Iso. Paham betul? Berarti nak tarnalkin iso ngucap la ilaha, aja mbok jak ngomong. Biarkan terus diterang la ilaha illallah. Nah, kenapa Kanjeng Nabi mengatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah? Ternyata orang kalau mengucap la ilaha illallah itu tidak membutuhkan bibir, Pak. Coba jenengan mangap la ilaha illallah, praktek kok. Sakit tuh. Coba kalau subhanallah, pakai bibir lah. Subhanallah. Terus alham, pakai bibir. Alhamdulillah. Allahu akbar, pakai bibir. Tapi kalau la ilaha illallah itu cukup apa? Tidak pakai bibir. Maka Kanjeng Nabi mengatakan apa? Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Iki bisa untuk orang sehat maupun orang sakit. Ini bisa orang yang jehurip maupun yang mau mati. Nah, terus hadis itu mengatakan wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Sehingga kalau kita punya banyak masalah, itu ngono iki rasa ngakek-ngakeke liya-liyane wis pokoke alhamdulillah. Allah. Lupa ndonga paling apik alhamdulillah iki Kanjeng Nabi iki maksude piye? Jenengan kuwi nak ndonga iki kira-kira pengine uripe meningkat apa tambah nyungsep gitu. Jenengan nak ndonga ngono kuwi pengine kehidupannya tambah meningkat, tambah apik utawa tambah elek? Tambah apik to. Nah, Kanjeng Gusti Allah niku ning Quran dawuh niku la in syakartum la azidana. Kamu kalau syukur akan aku tambah. Kowe nak gelem matur nuwun karo aku, tak tambahi kowe. Sehingga kita itu ora usah perlu terlalu mikir daki-daki. Cukup kita itu bersyukur kepada Allah, pasti tambah dewi. Nah, ini resep Kanjeng Nabi. Apa? Wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Donga sing paling utama apa tadi? Alhamdulillah. Wis pokoke apa wae di alhamdulillah. Numpak motor alhamdulillah. Tangi turu awake sehat alhamdulillah. Sampai kita mau makan, itu aja mung bismillah tok. Alhamdulillah.
kita bisa makan. Alhamdulillah ada yang dimakan. Alhamdulillah setelah makan tidak balik. Tonton wong mangan balik nih. Mertua saya kemarin setiap makan balik, akhirnya mlebu rumah sakit. Asam lambung. Jadi kita ini perbanyaklah membaca alhamdulillah. Jadi kalau punya masalah apa saja perbanyak alhamdulillah. Yang ketiga, mari kita tiru para kekasih Allah. Ternyata kalau punya masalah, saya tidak akan menganjurkan, tidak harus terus saya harus menganjurkan jenengan kalau punya masalah menghadapi secara lahiriah. Tanpa saya bicara itu pasti jenengan melakukannya. Tapi bagaimana mengatur hati, bagaimana mengatur ritme pikiran kita, bagaimana mengatur keyakinan kita, itu penting. Yuk coba kita lihat ceritanya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika dikejar sama Fir'aun. Ini gunanya Qur'ane falamma taro al-jam'an, ketika dua kelompok itu sudah saling melihat. Surah Syu'ara juz 19 ayat 61. Falamma taro al-jam'an, ketika dua kelompok antara kelompoknya Fir'aun dan kelompoknya Musa ini saling melihat. Saling melihat itu kira-kira dekat atau jauh? Saling melihat. Mata itu pandangannya paling jauh berapa? Sejauh memandang. Ini tekan nasmuku, mata kita masih nyanda itu. Kita di sini sepeda motor lewat, mobil lewat, kita bisa melihat. Sampai stekom masih bisa lihat. Tapi yang jelas mata kalau melihat, saling melihat itu berarti dekat. Maka apa kata anak buahnya Nabi Musa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kelompoknya Nabi Musa mengatakan, Musa, kita ini disusul gitu, kita kalah gitu. Padahal ngarepe iku laut itu. Depannya laut, dikejar sama kelompoknya Fir'aun. Iki piye iki? Nak oh ya terus awake dhewe mrono laut. Iki waduh alamat mati Musa. Tapi Nabi Musa coba komentarnya gimana? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ora. Saya punya Allah, saya punya Tuhan yang pasti nanti akan memberi petunjuk kepada saya. Di saat situasi segenting itu, karena dia punya sandaran vertikal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, santai saja. Kalla ora. Iya awake dhewe iki mau bangkrut tuh. Ora, awake dhewe Gusti Allah. Iki piye sesuk mangan apa? Santai. Awake dhewe mangan puluhan tahun kok cek minggir sesuk mangan apa? Ora percaya karo Gusti Allah. Jenengan umure saiki piro? 50 tahun. 20 tahun. Berarti jenengan wis 50 tahun iki mangan terus. Lah kok cek minggir sesuk mangan apa? Ora percaya karo Gusti Allah. Nah, ini menumbuhkan apa? Semangat. Terus fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asokal bahar. Maka kami Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, hai Musa, pukullah tongkatmu ke al-bahar, ke laut. Tak fan falako fakullu firkin kataudil adim, maka lautan itu terbelah seperti menjadi daratan. Nabi Musa dan kawan-kawan lewat, dikejar sama Fir'aun, ditutup ke meneh, akhirnya jadi lautan. Akhirnya Gusti Allah menyelamatkan Nabi Musa, tapi Gusti Allah menenggelamkan sinten Fir'aun. Apa makna dari cerita ini? Saat kita punya masalah, kuatilah sandaran vertikal kita. Maka rutinitas ibadah kita itulah yang akan menolong kita, Bapak Ibu. Innal ladzina qalu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan saya Allah, kemudian istiqomah dalam beribadah, maka malaikat itu turun mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu susah, jangan kamu sedih. Di urang jalan mau senang tafsiri, itu susah dan sedih itu dua. Kamu tidak usah mikir urusan duniamu, Allah tolong kamu. Kamu tidak usah mikir urusan akhiratmu, ning kuburmu nanti kamu dapat siksa atau tidak. Pasti kau selamat. Keberkahan dari apa? Istiqomah dalam beribadah.
Ada lagi innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang istiqomah dalam beribadah itu tidak ada ketakutan dalam dirinya, tidak ada rasa susah dalam dirinya. Maka alhamdulillah kita diberi pertolongan oleh Allah bisa istiqomah ibadah. Karena orang-orang yang ahli ibadah itu banyak fadilahnya. Apa diantaranya? Mayyatakillah yaj'al lahu mahroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, maka aku Allah yaj'al lahu mahroja, maka Allah akan menjadikan kesulitan hidupnya ada solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rezeki yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Nah, sehingga ibadah kita ini sangat menolong urusan masalah kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kalian semua dengan sabar dan sholat. Sholat itu orang tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi sholat kita juga bagian dari menyelesaikan masalah kita dengan caranya Allah. Gusti Allah itu arep ngai solusi ini kan gampang aku banget. Cuma dengan arep berobat neng dokter niku solusine niku pasti harus tanya dulu. Pak dokter niku ora ngerti, Pak. Jenengan ke dokter niku dokter langsung ngai resep napa langsung lho mesti ditakoni sakitnya apa, yang dirasakan apa. Jadi Pak dokter itu pinter apa ora? Ora patek pinter. Takon sih ya. Jenengan moro ning Nasmuku, bengkel-bengkel kuwi sing senior lah, sak dhuwure bengkel apa? Supervisor iku mesti takon, mobilnya piye? Nah, anu Pak, nak disatel berbet-berbet Pak. Ora iso langsung bongkar. Sing paling jos kuwi tak pikir-pikiri tukang tambal ban gitu. Kuwi teko dok ki langsung bongkar. Nah orang ngono langsung apa? Kompresore kuwi langsung tonyo. Terus kok kening banyu. Blekuduk. Langsung ngomongnya penak, Pak, iki kena paku loro. Bongkar kabeh, tak tambal apa ganti ban. Dadi rasah takon niku ngerti. Tukang tambal ban niku luar biasa. Lah Gusti Allah iki luwih saka tambal ban. Gusti Allah iku Maha Al-Alim. Allah Maha mengetahui, luwih pinter daripada tukang tambal ban. Tukang tambal ban iso menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah Gusti Allah lebih dari itu. Maka salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah kita apa? Istiqomah. Terus ada lagi kisah inspirasi dari Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam. Jangan lihat Nabi Yunus niku salah satu nabi yang diuji oleh Allah. Dia berada di dalam perut ikan. Ceritane Nabi Yunus ini diminta dakwah. Ada perintah dakwah. Iki sing dikandani angel. Iki luwih parah meneh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, gitu. Sing melu ngibadahi wong 80. Ayo jajal. Misalnya Pak Khairul ceramah 980 tahun. Sing melu wong 9, setiap 100 tahun wong siji kira-kira piye? Mending pensiun dadi wali, pensiun dadi nabi. Iki padha Nabi Yunus iki ngono, jengkel. Iki wis tak ceramahi, wis tak jak ngibadah, ora gelem manut. Akhirnya Nabi Yunus itu muwadiban, nesu, marah, pergi ke pinggir laut. Terus pengen lunga, zaman biyen niku transportasinya apa? Pakai kapal. Naiklah Nabi Yunus ke kapal. Tiba masuk kapal itu, kapalnya overload. Maka harus ada salah satu yang apa? Nyemplung ning laut. Fasahama. Nah ini fasahama fakana minal mudhadin. Akhirnya diundi. Ayo diundi, sapa sing arep nyemplung, ya? Diundi. Sipuk. Ya Allah Gusti, malah aku sing nyemplung. Sapa iki sing nyemplung? Aku. Lho lah ya Allah, malah Nabi Yunus sih. Ki nabi ra enak to. Baleni meneh. Wah, mosok nabi kok nyemplung. Diundi meneh sing kon nyemplung iso?
Nabi Yunus mana? Ngantek ping 3. Akhirnya fal taqamahul hut wa huwa mulim. Akhirnya Nabi Yunus yo nyemplung, dicaplok iwa gede. Apa yang terjadi? Coro teng Quran iki, falaula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Nabi Yunus tidak membaca tasbih, maka dia akan berada di perut ikan ila yaumi yub'atsun, hingga hari dibangkitkan. Berarti sampai apa? Hari kiamat. Berarti maca tasbih Nabi Yunus ini bisa menyelesaikan masalah. Apa itu tasbihnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanada fi dhulumat. Nabi Yunus ini berada dalam kepetengan dhulumat, terus bertasbih kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka siapa yang sedang berada dalam perut masalah, siapa yang sedang dalam perut utang, siapa yang sedang dalam kegelapan hidup, siapa yang sedang masalahnya ruwet, ayo tiru Nabi Yunus, sujud nyuwun kepada Allah. Perbanyak baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya pernah lihat di YouTube itu, ono wong wawancara ahli nyantet tuh, ditanya, selama Anda menjalankan profesi Anda sebagai tukang penyantet, saya santet itu ono profesi ini aja. Bina ketemu karo pesulap merah dibongkar. Iki ditakoni, siapa yang paling sulit disantet? Jawaban ini, orang yang paling sulit saya santet orang yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niki dungane Nabi Yunus ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin lihat ayatnya, ini di surah Al-Anbiya juz 17 ayat 87. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fit dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surah Al-Anbiya juz 17 ayat 87. Silakan dibaca sujud ya, habis sholat hajat ya, kita sujud baca. Kalau kita dulu di pesantren itu 41 kali la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illallah, terus berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jamaah saya itu ada yang mempraktekkan, punya masalah akademis, Pak. Dia kuliah S2 elektro, tesisnya belum selesai karena jurnalnya sulit. Padahal semesternya sudah habis. Ikina orang selesai maka di DO. Kalau di DO berarti alamat gimana? Uangnya hilang, nggak dapat ijazah. Doa pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma lulus, Allahumma wisuda. Dongane apa? Allahumma lulus, Allahumma wisuda. Semoga lulus, semoga wisuda. Loh niki ada keajaiban. Itu dia itu ke kampus ketemu dosen pembimbingnya itu diundang. Bulan sini, berikon Pak. Tesismu serawung bro. Dereng Pak. Oh, wangel loh. Goreng. Tanda tangan itu. Gara-gara. Langsung ditanda tangani, diberi nilai. Padahal ini tesis belum selesai Pak. Terus kono daftar ujian, terus pokoknya dibenahi. Kabai bab 4 bab 5. Oke Pak, siap. Ketir kingona ujian konangan, waduh ngeluh. Dungane padha nih, Allahumma lulus, Allahumma wisuda. Ujian, delalah ujian dia ini mendekati wisuda. Kalau mendekati wisuda biasanya yang ujian itu banyak. Nah ini subhanallah, dia ini delalah, ujian jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dia dijadwal di jam 9 malam. Terus ujian majelis sidang. Silakan
mempresentasikan latar belakangnya apa, metode penelitiannya apa, temuannya apa. Tidak lebih dari 10 menit. Silakan para penguji untuk mengkonfirmasi penelitian tesis sebulan. Apa jawabannya penguji? Maaf, saya nguji itu mulai dari jam 8 pagi tadi. Saya belum istirahat, capek saya itu. Saya ingin pulang, udah lulus, udah usah ujian. Subhanallah, ora sido ujian tapi lulus. Saiki wonge dadi dosen. Masya Allah, mulane anakmu dikandani sing gawe skripsi angel, tesis angel, sekolah kok ora iso-iso, ora lulus-lulus, kandani kan maca wae la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Masalah apa wae? Koyok Nabi Yunus. Mau Nabi Yunus dalam perut ikan, dalam kegelapan. Maka siapa yang dalam kegelapan, siapa yang sedang kegelapan, masalah kegelapan, utang, kesulitan hidup, oh boy, ayo ini resep sangko Al-Quran, gampang, rasa bayar. Ini resep dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberitahukan kepada kita. Insya Allah masalah itu akan segera hilang. Terakhir, mari kita tiru para pendahulu-pendahulu kita. Kalau punya masalah itu, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Larilah kau kepada Allah, tidak lari kepada manusia. Mintalah kepada Allah, bukan minta kepada manusia. Kalau kau punya masalah, curhatlah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, karena Allah yang maha mengatur segala urusan kita. Ora usah cerita karo kancane, koncone jenengan ceritane iki kadang-kadang iki malah tambahi ruwet. Orang yang solusi malah nyukur gila. Yo ki biyen wis tak kandhani. Oh iya aja melu investasi kuwi investasi bodong. Wis salahmu dhewe to, malah tambah hancur to. Kene iki karepe iki ben entuk solusi piye carane malah disyukur-syukurke teh. Piye Bang, aku ki ndak ngene. Aku janjane piye anu. Lah yo wis ngono kuwi ya. Biyen wis tau tak omong. Ya sing sabar, sekarang yo di masalah itu, kabeh wong di masalah, tapi ini yo resiko ditanggung sendiri toh. Nah, jadi pokoknya orang yang solusi. Apa meneh kok jenengan gersah ra di duit, wah ngeluh meneh, ya ndak ya aku ra di duit, iki malah kancamu ada podo aku ra di duit. Apa yo terusnya tak utangi ora to? Wong soalé mau podo-podo di masalah, sing ora di duit ki akeh, ning ana sing meneng, ana sing ngember ngono. Sing duwe utange janjane akeh, ning siji wonge meneng wae. Siji gerwong mbok critani. Ngono. Mulane iki wis meneng wae, nyuwun karo Gusti Allah. Dadi wong jenengan cerita karo apa meneh kok malah gawe status. Gitu. Wong saiki nek masalah kan malah ngetik ning Facebook, ngetik ning TikTok. Ngetik ning Instagram, digawe kaya lagu. Wong saiki kadang aku kudu guyu. Nanti masalah iki malah curhate ning media sosial. Di masalah karo tonggone disyuting. Ngono. Ora njur terus ngomong ape-ape piye solusine, ya ora, disyuting tonggone, terus diceritakno kelakuane ning Facebook utawa ning YouTube, utawa ning Instagram, utawa ning TikTok. Iki zaman akhir kan. Nah saiki niku apa wae niku disyuting, Pak. Apa wae niku dadi konten gara-gara ana YouTube. Apa wae niku jadi ana wong tabrakan kuwi ora langsung ditulungi, disyuting sik. Wong saiki ana tabrakan iku disyuting, diviralno sik. Langsung dilebokno ning grup-grup ngono. Ana tabrakan lur. Iki kenal ora iki wonge kejet-kejet kuwi. Kuwi sing ana sing ngono kuwi. Ana sing luwih parah meneh. Bar tabrakan kuwi sing pertama kali sing diloyo apa? Nomere dipoto. Iki nembus ora. Oh soalnya apa? Ahli togel, wong ahli nomor niku apa wae sing kaitane karo nomor iki dituku kok. Ngantek moro ini Kiai Pak Yai ngapunten sepindah silaturahmi sing kaping kalih nyuwun nomere togel kula. Biyen nasu, kowe ora genah aku Kiai malah mbok takoni nomere manging aku tukang tuku nomor dibualang sandal. Wah. Dideloki san. Alhamdulillah Yai, matur nuwun niki sandale jenengan 40 nih. Nah, nomor
nomornya 40 ditukui nembus dan alhamdulillah wah kiyaine janji aduk tenan esuk aku tak rono meneh. Wong iku orientasine nek nomor iku apa wae ya sing digoleki nomor. Lah hari ini itu iku ana wong tabrakan niku malah dipoto di syuting ya nih. Ana tabrakan niku wong do mandeg niku syutingan kabeh niku. Langsung gawe status. Iku hari ini ora nulungi ora. Ora urusannya polisi to, mulai ditulungi polisi. Jadi masya Allah, sisi kemanusiaan kita itu tambah akhir tambah terkikis, tambah pinter kita, tambah bertitel kita, tapi kemanusiaan kita tambah hilang. Gara-gara setan gepeng kuwi sing cedak dadi adoh, sing adoh dadi cedak. Betul? Anjenengan ngopeni WA grup wong dinan kuwi, betul? Tapi sini sebelah kadang kita nggak pernah komunikasi. Mbek tanggane ya ora tahu serawung. Serawungane ya ning WA grup iki, Pak. Mau sing adoh-adoh. Inilah zaman modern. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Nah, monggo kita jangan lupa bahwa ada yang mengatur kehidupan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ngaji hari ini saya bacakan hadis Kanjeng Nabi untuk memotivasi kita. Man asurat alai hajatuh, siapa yang punya hajat sulit terkabul kata Rasulullah, falyukthir minas sholati alayya, maka perbanyaklah dia membaca sholawat kepadaku. Fa innaha takshiful humum wal kurub, karena sesungguhnya sholawat itu bisa menghilangkan kesusahan hidup, bisa menghilangkan kesulitan hidup. Wa tukthir arzak, sholawat itu bisa memperbanyak rezeki. Wa taqdil hawaij, dan sholawat bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Insyaallah dengan memperbanyak sholawat. Apa saja sholawatnya? Yang paling gampang maca sholawat Jibril ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Insyaallah masalah kita akan diselesaikan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu jamaah saya yang setelah mendengarkan ceramah saya itu praktekkan, Pak. Dia ingin jadi pegawai KPU. Sebelumnya Karyati gitu ya. Dia kalau lewat itu, ya Allah saya ingin jadi PNS KPU ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad itu. Dan diulang-ulang tuh, subhanallah. Akhirnya ada penerimaan pegawai KPU. Dia daftar, diterima. Dia itu ketika ujian itu banyak soal-soalnya nggak mudeng, wis wacoke sholawat sallallahu Muhammad, terus langsung diklik wae. Sampai rumah wiridan sallallahu, ya Allah saya ingin jadi pegawai KPU ya Allah, terima saya Allah. Alhamdulillah diterima. Setelah diterima ke rumah saya, dia cerita, ini kalau nggak barokah sholat nggak bisa Ustaz. Kenapa? Saya banyak soal yang saya nggak mudeng itu, saya jawab itu ngawur karena saya tidak bisa tentang pasal-pasal itu, karena pertanyaannya banyak pasal-pasal. Tapi dia itu yakin dengan sholawatnya, dia yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang, akan hadir, Allah itu ada. Alhamdulillah dia sekarang jadi PNS, ASN, KPU ditempatkan di Madura. Nah, rumahnya di Puswonjolo. Nah, insyaallah tidak usah khawatir, kita punya Allah. Jangan selalu mengeluh, jangan hidup kita isinya mengeluh. Kita punya Allah. Kita tidak minta dilahirkan, kita tidak minta jadi manusia, maka kalau kita punya masalah berarti Allah yang akan tanggung jawab. Hidup kita sudah puluhan tahun, sudah sekian tahun kita makan, jangan mempertanyakan lagi besok makan apa. Berarti Anda tidak percaya sama Allah. Sudah sekian tahun kita menghadapi masalah juga terselesaikan, kok jenengan masih mengatakan ini masalahku gede, tidak bagaimana cara menyelesaikan, berarti jangan tidak percaya sama Allah. Maka selalu Allah katakan dalam hati kita, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, masalah kita paling kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?